Sedot. Oke, boys. Bab 2249 pilihan, Li Fugui menyaksikan lelucon itu semakin intensif. Jadi dia segera berdiri dan berkata dengan lantang kepada beberapa orang, "Bangunlah dengan cepat. Jangan bertingkah seperti ini." Saat dia melihat Ning Zetian, hanya melalui nyanyian, dia dapat melihat bahwa Ning Zetian berencana memberikan Ning Dingdang sebagai hadiah kepadanya. Tapi tidak pernah diharapkan. Kedua lelaki tua itu, Jiao Wen dan Lian Ke, rela menjadi anak dan cucu mereka. Saya pikir dia akan segera menjadi seorang ayah. Jika Anda menunggu sampai putra Anda lahir, Leng Buding mengetahui bahwa dia memiliki dua saudara baptis yang sudah sangat tua. Bagaimana pendapat putranya? Bukankah ini mempermalukan anakmu? Saya pikir begitu. Tentu saja, mustahil bagi Li Fugui untuk mengatakan itu. Ketika dia melihat Jiao Wen masih berlutut di tanah, Lian Ke menatapnya dengan penuh semangat, merenung sejenak, dan kemudian melanjutkan berkata kepada mereka berdua, "Jika kalian berdua jangan bangun, aku akan melemparmu keluar dari bahumu." Sampai saat itu tiba. Keduanya berdiri dengan tergesa-gesa. Jiao Wen menatap Li Fugui dengan sedih, "Tuan Li, jangan marah, saya tidak bisa menahan kegembiraan di hati saya untuk sementara waktu." Li Fugui tersenyum pahit, melambaikan tangannya dan berkata, "Oke, pertama-tama mari kita tidak membicarakan masalah ini. Kamu seharusnya ingat apa yang baru saja aku katakan, kan?" Menghadapi pertanyaan Li Fugui, beberapa orang mengangguk dengan cepat. Li Fugui menarik kembali pikirannya. Dia menyalakan rokok dengan santai, menghisapnya, dan kemudian melanjutkan berkata kepada beberapa orang, "Selain itu, saya hanya berbicara tentang tatanan bisnis kota Yanjing di masa depan. Saya tidak peduli apa yang Anda lakukan di Yanjing kota sebelumnya, tapi mulai sekarang, saya harap Anda akan mengikuti aturan saya saat berbisnis di kota Yanjing." Petik 2. Jika ada yang menggunakan cara ilegal untuk mencari keuntungan, begitu saya mengetahuinya, keluarga Qi akan menjadi takdir Anda. Sekarang saya akan memberi Anda dua pilihan. Yang pertama adalah membiarkan cucu Anda mengelola properti keluarga Qi yang baru diperoleh. Yang lainnya adalah membiarkan cucu Anda menjadi pemimpin. Saya bertiga murid-murid akan mengikutiku ke seluruh dunia. Harta keluarga Qi akan dibagi menjadi 3 bagian yang sama dan dibagi di antara kalian bertiga. Terserah kamu untuk memilih, ini mungkin merupakan pilihan yang sangat sulit. Tapi untuk Ning Zetian, dia secara alami tahu pilihan apa yang harus dia ambil. Sebuah keluarga tunggal, tidak dapat dipungkiri bahwa ia akan menjadi sasaran serangan para pengusaha lain di kota Yanjing. Bahkan jika keluarga Jiao dan keluarga Lian tidak menyerang mereka, mereka bukanlah satu-satunya yang melakukan bisnis di kota Yanjing. Jadi sekarang, jika harta keluarga Qi bisa dibagi rata kepada ketiga keluarga, maka keluarga Ning tidak perlu khawatir diserang oleh semua pedagang di kota Yanjing. Yang paling penting adalah, setelah Ning Panan menjadi murid Li Fugui, keluarga Ning akan dilindungi sepenuhnya oleh Li Fugui. Bersemangat, Ning Zetian buru-buru berkata, "Tidak ada yang perlu dikatakan. Mari kita bagi harta keluarga Qi secara merata. Hehe, selama kamu bersedia membiarkan Xiao An menjadi muridmu, jangan bicara tentang membagi harta keluarga Qi secara merata. Kami lebih suka menganggapnya sebagai sebuah keluarga. Saya bersedia memberikan semua harta benda yang ada di keluarga kami kepada keluarga Jiao dan keluarga Lian." Setelah mendengar kata-kata ini, Li Fugui mengangguk ringan dan berkata, "Oke, kalau begitu sudah beres." Jiao Wen dan Lian Ke memandang Li Fugui penuh harap. Keduanya menyeringai dan terkikik. Jiao Wen memimpin dan berkata, "Bos,
Karena Anda berencana menerima keturunan keluarga Ning sebagai murid Anda, bisakah Anda bermurah hati dan menerima salah satu keturunan kami dari keluarga Jiao juga? Saat ini dan berkata, juga, jika Anda memiliki satu dari keluarga Lian kami, silakan ambil satu. Li Fugui mengerutkan kening dan berkata, tampak tidak senang, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu akan langsung memutuskan hubungan dengan sekte masing-masing? Tinggalkan ini. Li Fugui berdiri. Dia berkata terus terang kepada Jiao Wen, Tuan Jiao, sejauh yang saya tahu, keluarga Jiao Anda selalu memiliki hubungan baik dengan Tao Qianhe. Tanpa Tao Qianhe, keluarga Jiao Anda tidak akan seperti sekarang ini. Anda telah bertemu, saya ingin bergabung dengan layanan saya. Apakah ini layak untuk guru Tao Qianhe? Dan guru Tao Qianhe masih di kota Yanjing. Jika menurut Anda ini benar, saya dapat membiarkan Qianhe melakukannya sekarang di sini, bisakah kamu menjelaskannya kepadanya di depannya? Jiao Wen langsung menjadi pucat dan melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa, lupakan, hehe, aku hanya mengatakannya dengan santai. Li Fugui kemudian melihatnya. Siang Lian Ke. Sebelum Li Fugui dapat berbicara, Lian Ke buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, saya akan melupakannya. Hehe, Tuan Teng Se biasanya cukup baik pada keluarga kami. Li Fugui berkata sambil setengah tersenyum, jangan khawatir, saya, Li Fugui, adalah orang yang berakal sehat. Belum lagi Teng Si dan guru Tao Qianhe memiliki hubungan yang baik dengan saya. Meskipun hubungan kita biasa saja, jika kalian berdua benar-benar. Jika seseorang menindasku, aku tidak akan berdiam diri. Juga, untuk keluarga Ning. Bahkan jika Ning Panan menjadi muridku, aku tidak akan membiarkan keluarga Ning menindasmu. Jika kamu berani menyerangmu, yang perlu kamu lakukan hanyalah mencari cara untuk menghubungiku dan memberitahuku tentang masalah ini. Pada saat itu, aku pasti akan datang sendiri dan menghancurkan murid Ning Panan terlebih dahulu, lalu langsung bunuh dia. Keluarga Ning dimusnahkan dari kota Yanjing. Ning Zetian gemetar saat mendengar ini dan buru-buru menjelaskan, jangan khawatir, hehe, keluarga Ning pasti tidak akan melakukan hal seperti itu. Kata Li Fugui dengan mencibir, kuharap kamu tidak melakukan hal seperti itu. Yah, sekarang belum terlalu dini, aku sudah memberitahumu semua instruksinya. Kamu bisa kembali sekarang, mengenai berita dari sekolah, bekerja sama saja seperti yang diminta sekolah, dan berhenti berbicara omong kosong yang tidak berguna. Ning Zetian dan yang lainnya buru-buru berdiri, dengan hormat membawa harta yang diberikan Li Fugui kepada mereka, dan menghadap mereka. Keluar melalui pintu, tepat ketika beberapa orang hendak keluar. Li Fugui tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata kepada Ning Zetian, oh, setelah kamu keluar, jangan katakan apapun tentang rencanaku untuk menerima cucumu sebagai muridku. Ning Zetian segera memahami apa yang dipikirkan Li Fugui. Dia mengangguk dan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, saya tidak akan mengatakan apapun kepada siapapun. Li Fugui mengangguk dan berkata sambil tersenyum, oke, saya akan memanggil Sun Guangmao setelah saya keluar. Bab 2250 liburan, Ning Zetian mengangguk setuju lagi. Ajak beberapa orang keluar, hanya Li Fugui, Ran Jie dan Hua Duo yang tersisa di rumah. Hua Duo tidak mengatakan sepatah kata pun yang tidak masuk akal dari awal sampai akhir. Adapun Ran Jie, matanya penuh keengganan ketika dia melihat beberapa orang membawa cairan induk Black Spirit, cairan spiritual, dan batu Yuan bersama mereka dan pergi. Setelah pintu ditutup, Ran Jie memandang Li Fugui, sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tapi dia terlalu malu untuk berbicara. Li Fugui memanfaatkan Sun Guangmao yang tidak datang.
Dia tersenyum pada Ran Jie dan berkata, "Kapten Ran, ada apa? Melihat ekspresimu sekarang, sepertinya kamu ingin mengatakan sesuatu." Ran Jie tersipu dan berbisik kepada Li Fugui dengan rasa malu, "Kapten Li, kamu baru saja mengatur tugas untuk mereka. Aku ingin tahu tugas apa yang telah kamu atur untukku." Lagi pula, dia terlalu malu untuk mengungkapkan masalah meminta cairan induk Black Spirit dan batu Yuan. Faktanya, Li Fugui telah mengetahui pikiran Ran Jie melalui keterampilan nyanyiannya. Jadi setelah pihak lain menanyakan pertanyaan ini, dia tersenyum sepenuh hati dan berkata, "Haha, Kapten Ran, apakah kamu juga menginginkan cairan induk Black Spirit dan batu Yuan?" Wajah lama Ran Jie langsung memerah sampai ke pangkal lehernya, dia menundukkan kepalanya dan berkata dengan sedikit malu, "Kapten Li, sejujurnya, semua orang akan menyukai hal baik seperti ini." Li Fugui tersenyum santai dan berkata, "Katakan saja padaku jika kamu menyukainya." "Itu saja. Cairan induk Black Spirit yang kubawa sudah habis untuk saat ini, tetapi batu Yuan telah hilang. Saya punya beberapa lagi." Dengan mengatakan itu, Li Fugui mengeluarkan 2 batu Yuan dan menyerahkannya kepada Ran Jie. Setelah Ran Jie mendapatkan batu Yuan, dia sangat bersemangat hingga dia hampir melompat. Tepat ketika dia hendak mengatakan sesuatu yang bersyukur, Hua Duo mengeluarkan sebotol cairan induk Black Spirit yang dia bawa, menyerahkannya kepada Ran Jie, dan berkata terus terang, "Ingat, sebagai kapten tim kelima, kamu harus adil dalam segala hal yang kamu lakukan, dan berbaik hatilah kepada saudara-saudaramu." Cairan ibu roh hitam di tubuh Kapten Li telah menghilang, dan kebetulan aku masih menyimpannya. Botol ini untukmu, bawalah, dan jangan keluar untuk dipamerkan kepada orang luar. Petik 2. Jika Li Fugui memberikannya padanya, Ran Jie mungkin masih memahami cairan induk Black Spirit. Lagi pula, Li Fugui dikabarkan tahu cara memurnikan berbagai cairan spiritual. Tapi bunganya mekar. Meskipun dia adalah wakil direktur biro ke-6, dia tidak tahu apa-apa tentang metode pemurnian cairan spiritual. Cairan spiritual semacam ini jelas merupakan harta langka baginya. Namun kini, dia sebenarnya rela memberikan sebotol cairan induk Black Spirit ini untuk dirinya sendiri. Tepat ketika Ran Jie bingung, Hua Duo terus tersenyum dan berkata, "Sebenarnya, kami masih memiliki banyak barang ini. Kapten Li biasanya memberikannya kepada kami." Nah, kalimat ini membuat Ran Jie sedikit masam. Sekarang dia menyadari bahwa pepatah itu benar, makan kotoran dengan anjing dan makan daging dengan serigala. Berpikir bahwa jika mereka biasanya mengikuti bos yang berpikiran kecil seperti Song Pingping, meskipun ada manfaatnya, 9 dari 10 itu hanya Kapten Song saja. Sedangkan bagi bawahannya, kesempatan mereka untuk minum sup sangat sedikit, apalagi makan daging. Tapi lihatlah bunganya. Sebagai wakil direktur, ia bersedia mendampingi Li Fugui. Dia tidak begitu memahaminya pada awalnya, namun kini tampaknya semua itu dianggap remeh. Sambil memikirkan hal ini di dalam hatiku, Ran Jie buru-buru tersenyum pada Hua Duo dan Li Fugui dan berkata, "Oke, jangan khawatir, saya akan mengingat ajaran Anda." Saat dia mengatakan ini, petik 2, Sun Guangmao mengetuk pintu kantor dan masuk berkeringat banyak. Begitu dia melihat Li Fugui, Sun Guangmao berkata dengan terengah-engah, "Tuan Li, apa perintah Anda?" Petik 2. Tetapi, setelah kejadian hari ini, Sun Guangmao memahami bahwa peluang kini ada di hadapannya. Jika dia dapat memanfaatkannya, statusnya akan terus meningkat mulai sekarang. Jadi, dia sangat sopan kepada Li Fugui dan semua orang yang datang ke sekolah hari ini. Li Fugui secara alami memahami pikiran Sun Guangmao. Dia memandang orang lain,
lalu melambai padanya dengan lembut dan berkata, "Kepala sekolah Sun, duduklah dulu dan minum air." Begitu Li Fugui selesai berbicara, Ranjie berdiri dan buru-buru mengambil tangan Sun Guangmao. Secangkir minuman dingin. Setelah menyerahkannya langsung kepada Sun Guangmao, Ranjie tidak lupa berbisik, "Jangan panik." Sun Guangmao mengucapkan terima kasih, tersenyum pahit, dan meminum air di cangkir dalam satu tarikan napas padam. Dia datang ke meja teh secara langsung. Di depan mesin bar, saya mengambil segelas air dingin dan minum 2 gelas air berturut-turut, dan kemudian saya merasa jauh lebih nyaman. Setelah mengatur napas, Sun Guangmao berkata terus terang, "Kapten Li, bukannya saya panik. Kuncinya adalah ada terlalu banyak siswa di sana sekarang. Semua pimpinan sekolah maju ke depan. Tidak mudah untuk melakukannya, suruh para siswa bubar." "Ya, Kapten Li, apa yang terjadi di sekolah hari ini? Bagaimana kita akan menjelaskannya kepada para siswa besok?" Petik 2. Rumor sudah menyebar di sekolah. Melihat kerutan di wajah Sun Guangmao, Hua Duo memandang Li Fugui tanpa sadar. Pandangan ini seolah bertanya, "Bukankah kamu mengatakan akan menjelaskannya dengan jelas kepada siswa sekolah?" "Mengapa kamu diam sekarang?" Li Fugui terlihat santai. Dengan senyuman di wajahnya, dia berkata terus terang kepada Sun Guangmao, "Kepala sekolah Sun, jangan gugup dulu. Saya pikir itu masalah besar, haha ini masalah sepele. Perlu memberitahu siswa sekolah besok tentang kimia sekolah. Ada masalah di laboratorium hari ini untuk menjamin keselamatan semua guru dan siswa. Kepala 4 keluarga besar dipanggil untuk membahas tindakan pencegahan menghadapi krisis ini. 4 keluarga besar telah mengundang banyak ahli dari luar negeri untuk menghilangkan bahaya yang tersembunyi. Oh, ngomong-ngomong, ada hal lain yang juga menjadi hal terpenting bagi kami dalam kunjungan ke kota Yanjing ini." Pikiran Guangmao berpacu. Setelah mendengarkan kata-kata Li Fugui, dia bahkan berpikir tentang bagaimana menulis pemberitahuan besok. Melihat Li Fugui, Sun Guangmao bertanya dengan penuh harap, "Katakan padaku, apakah ada hal lain?" Li Fugui mengangguk ringan dan berkata terus terang kepada Sun Guangmao, "Kamu dan pimpinan sekolah akan bekerja lembur untuk membahas hal ini malam ini. Saya akan mulai jam 12 besok siang. Kami akan memberikan libur 2 hari kepada semua guru dan siswa sekolah." Selama 2 hari ini, tidak ada siswa atau guru yang terlihat di kampus sekolah. Sun Guangmao adalah tercengang. Dia memandang Li Fugui dengan tidak percaya. Setelah beberapa detik hening, lalu dia buru-buru berkata, "Tuan Li, bukannya saya tidak setuju dengan masalah ini. Kuncinya adalah untuk masalah sebesar ini, saya tidak bisa mengatakannya begitu saja, tetapi saya perlu mengeluarkan perhatikan dari atas." Li Fugui dia melirik bunga-bunga itu. Kali ini Hua Duo sedikit mengangguk. Li Fugui kemudian tersenyum pada Sun Guangmao dan berkata, "Jangan khawatir, pemberitahuan dari atas akan dikirimkan kepadamu paling lambat 1 jam. Bersambung."